Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sorga ada 8 pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman, bertakwa dan beramal solih. 8 pintu itu, yang pertama adalah pintu sholat. Ini akan dimasuki oleh orang-orang yang mendirikan sholat, mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua adalah pintu sedekah. Ini akan dimasuki oleh orang-orang yang suka bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Yang ketiga adalah pintu jihad. Ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Yang keempat adalah pintu puasa atau ar-royan. Ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa Ramadan dan puasa sunnah lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zaujaini min syai' minal asya' fi sabilillah dunya min abwab yakni al jannah ya Abdallah hada khair faman kana min ahli sholah dunya min babis sholah wa man kana min ahlil jihad dunya min babil jihad wa man kana min ahli sodaqoh dunya min babis sodaqoh wa man kana min ahli siyam dunya min babis siyam wa babir royan." Siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. "Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu." Jika ia ahli sholat, maka akan dipanggil dari babus sholah atau pintu sholat. Jika ia ahli jihad, maka akan dipanggil dari babul jihad atau pintu jihad. Jika ia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari babus sodakoh atau pintu sedekah. Jika ia ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu puasa atau babur royan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 3666 dan Imam Muslim nomor hadis 1027. Adapun yang kelima, ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah pintu haji. Ini akan dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Adapun yang keenam adalah pintu al-kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas, yaitu akan dimasuki oleh orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang ketujuh adalah pintu al-aiman. Ini akan dimasuki oleh orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan masuk surga tanpa hisab. Yang terakhir adalah pintu zikir. Ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ulama yang memberi nama sisanya yang keempat dari pintu surga tersebut. 1. Babu kaziminal ghaidha, pintu menahan marah yang dimasuki oleh orang-orang yang bisa menahan amarahnya. 2. Babu aiman, pintu kanan yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya. 3. Babur radin, pintu ridho yang dimasuki oleh orang-orang yang ridho kepada takdir Allah. 4. Babu taubah atau pintu taubat yang dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat nasuha. 5. Babul walid, pintu berbakti pada orang tua
yang dimasuki oleh orang-orang yang berbakti kepada orang tua. 6. Babul haji atau pintu haji yang dimasuki oleh orang-orang yang menyempurnakan hajinya. 7. Babul dzikri atau pintu dzikir yang dimasuki oleh orang-orang yang banyak berzikir. 8. Babul ilmi, pintu ilmu yang dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Demikianlah 8 pintu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan pada orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Maka berusahalah agar kita senantiasa beramal soleh yang diperintahkan olehnya, yaitu kita harus mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kita bersedekah di jalan Allah, kemudian kita berjihad di jalan Allah. Selanjutnya kita melaksanakan puasa Ramadan dan puasa sunnah lainnya. Kita bertaubat kepada Allah, mohon ampun pada Allah. Kita menahan diri, menahan dari marah dan suka maafkan kesalahan orang lain. Kemudian kita berzikir kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, ridho dengan takdir Allah, dan suka menuntut ilmu agama untuk mencari ridho Allah dan amal-amal solih lainnya. Sehingga mudah-mudahan kita bisa dipanggil dari 8 pintu surga seperti yang diterima oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau insya Allah dipanggil dari 8 pintu surga karena senang sekali, semangat sekali di dalam beramal soleh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.